Budak Bayangan bab 141. Selama 5 hari berikutnya, Sunni kebanyakan tinggal di kamarnya sementara bayangannya diam-diam berkeliaran di sekitar kastil, memata-matai orang dan mempelajari rahasia mereka. Perlahan, dia mulai memahami arus bawah yang mengalir di bawah permukaan kehidupan yang tampak damai di benteng putih murni ini. Tentu saja, pada kenyataannya, semuanya tidak damai sama sekali. Dan jauh dari murni seperti yang bisa dibayangkan. Tapi itu yang diharapkan dari tempat di mana ratusan pemuda yang hilang hidup tanpa harapan untuk menemukan jalan pulang, jauh dari semua hambatan peradaban. Dia tidak terkejut sama sekali. Jika ada, itu aneh untuk melihat kemiripan hukum dan ketertiban, tidak peduli seberapa menjijikkan dan memberontak, bertahan terlepas dari semua rintangan yang menghalangi. Entah bagaimana, penghuni kastil bisa hidup berdampingan satu sama lain dalam keseimbangan yang rapuh. Sistem ini dibangun dengan cerdik sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka yang dilecehkan untuk memimpikannya kehidupan yang lebih baik dan menahan para pelaku untuk tidak melangkah terlalu jauh. Kehidupan yang lebih baik berarti memenangkan bantuan Gun Lauk, sementara bertindak terlalu jauh berarti kehilangannya dan dibuang ke dalam kegelapan dingin pemukiman luar. Baik ketakutan maupun harapan diciptakan dan dipegang teguh oleh Bright Lord. Keberadaan mereka semata-mata membuat orang tetap di tempatnya. Sunni curiga bahwa dinamika yang sama, hanya menggantikan realitas yang berbeda, memerintah di daerah kumuh di luar tembok kastil. Pemukiman luar tampaknya terpisah dari kastil, tetapi pada kenyataannya, keduanya hanyalah bagian dari satu ekosistem besar. Orang-orang di luar sangat ingin diizinkan masuk, sementara orang-orang di dalam takut diasingkan keluar. Karena kemungkinan kehidupan yang lebih baik, atau yang lebih buruk. Mereka teralihkan dari fakta bahwa, apapun yang terjadi, mereka akan tetap berputar dalam lingkaran. Seperti ular yang menggigit ekornya sendiri. Bright Castle dan permukiman luar menciptakan siklus tertutup eksploitasi dan pelecehan yang, secara paradoks, membuat semua orang di kota gelap tetap waras dan hidup. Itu sangat cerdik. Tentu saja, Sunni tidak menginginkannya. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang saat ini bertahan di daerah kumuh, tetapi ada sekitar 500 orang tidur yang tinggal di benteng kuno. Namun, tidak semuanya berbagi status yang sama. Ada hierarki yang rumit, memisahkan orang ke dalam kasta yang berbeda. Beberapa dari kelompok ini memiliki tempat yang berbeda dalam hierarki, sementara yang lain kurang jelas. Tidak mengherankan, sebagian besar penghuni kastil secara langsung melayani Gun Lauk. Mereka adalah penjaga, pemburu, pathfinder, artisan, dan handmaiden. Yang memerintah mereka adalah 5 letnan yang bertanggung jawab langsung kepada tuannya sendiri, masing-masing bertanggung jawab atas aspek kehidupan sehari-hari benteng mereka sendiri. Penjaga kastil adalah yang terbesar dari kelompok ini, terdiri dari sekitar 150 orang. Mereka bertugas menjaga benteng dan menegakkan hukum Gun Lauk. Seperti yang dikatakan Kester, mereka berada di dekat bagian bawah tiang totem dalam hal kekuatan dan status. Siapapun dengan kemampuan aspek yang berguna dari jarak jauh dapat bergabung dengan penjaga, dan meskipun pelatihan mereka agak ketat. Peluang sebenarnya untuk mengalami pertempuran sangat sedikit dan jarang terjadi. Itu bukan untuk mengatakan bahwa pekerjaan mereka tidak berbahaya, setiap kali makhluk mimpi buruk yang tersesat mendaki bukit atau menyerang dari atas. Adalah tugas mereka untuk membunuh atau mengusir monster itu. Dan di sini, di kota gelap, tidak ada monster yang mengerikan dan mematikan.
Penjaga kastil dipimpin oleh seorang pria raksasa yang muram bernama Tesai, yang merupakan salah satu letnan paling terpercaya Gunlaug dan mungkin penidur tertua di Forgotten Shore. Dia hanya kurang 2 tahun dari usia 30. Tesai adalah seorang pejuang yang ganas dan komandan yang kejam, memegangi bawahannya dengan cengkeraman besi. Di atas penjaga kastil, ada pemburu. Ini adalah elit pasukan Gunlaug, masing-masing memiliki aspek pertempuran yang kuat, pengalaman pertempuran yang kaya, dan kecerdasan yang tajam untuk memanfaatkan keduanya. Ada sekitar 50 dari mereka, dibagi menjadi 7 kelompok berburu. Setiap pagi, segera setelah gerbang kastil dibuka, salah satu pihak meninggalkan keamanan dinding marmer yang tak tertembus dan berkelana ke labirin kota kegelapan yang mengerikan untuk berburu dan membunuh makhluk yang bangkit. Berkat usaha mereka, orang-orang di benteng kuno memiliki makanan di piring mereka. Tanpa mereka, semua ini tidak akan mungkin terjadi. Pemburu direkrut dari jajaran pengawal, dan menjadi pemburu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Itu karena para profesional ini menikmati banyak hadiah dari Tuan. Seperti tinggal di kamar mereka sendiri sebagai lawan dari barak yang sempit, makanan yang lebih baik dan akses ke berbagai barang mewah. Kenangan dan peralatan terbaik yang bisa disediakan oleh Bright Castle. Serta banyak lagi hal-hal lain. Tentu saja, sisi lain dari mata uang itu adalah bahwa hidup mereka seringkali paling singkat. Terlepas dari semua pengalaman dan persiapan mereka, banyak yang tidak pernah kembali dari perburuan. Dan satu-satunya alasan mengapa mereka melakukannya adalah para Pathfinder. Pathfinder berfungsi sebagai pemandu untuk pesta berburu. Seperti yang dikatakan Evie, rahasia bertahan hidup di kota kegelapan adalah menemukan dan membunuh makhluk yang relatif lebih lemah tanpa tersandung sesuatu yang jauh lebih mematikan. Mereka memastikan untuk melakukan hal itu. Lacak monster yang bangkit tanpa memimpin gerombolan pemburu ke dalam rahang kekejian yang jatuh. Ada begitu sedikit Pathfinder sehingga Sunni bahkan mempertanyakan apakah mereka dapat dikategorikan sebagai sebuah kelompok. Di seluruh kastil, jumlahnya kurang dari selusin. Masing-masing dari mereka adalah seorang veteran berpengalaman yang mendapatkan perannya melalui bertahan selama bertahun-tahun pertempuran berdarah di reruntuhan. Dan dengan demikian memiliki kesempatan untuk hidup cukup lama untuk mempelajari area yang luas di kota kegelapan seperti 5 jarinya sendiri. Tak perlu dikatakan, mereka semua adalah petarung yang sangat menakutkan dan menikmati gaya hidup mewah, terkadang bahkan dekaden. Baik pemburu maupun Pathfinder dipimpin oleh seorang pria karismatik bernama Gema. Gema datang ke Forgotten Shore pada tahun yang sama dengan Gunlaug, dan telah membantunya menguasai kastil. Bersama-sama, ketiga kelompok ini, pengawal, pemburu, dan Pathfinder, membentuk pasukan Gunlaug, yang dikenal sebagai Hosti. Budak Bayangan bab 142. Ada 2 kelompok orang lain yang tergabung dalam Gunlaug. Yang pertama terdiri dari Sleeper dengan kemampuan utilitas yang berguna dan pembantu mereka. Orang-orang ini, yang dikenal sebagai pengrajin, memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kastil. Mereka bertanggung jawab untuk membuat dan memelihara berbagai barang yang penting untuk bertahan hidup atau dibuat di pantai yang terlupakan menjadi tidak tertahankan, seperti pakaian, perkakas, perlengkapan, perkakas, dan berbagai perlengkapan. Setiap pengrajin memiliki tim kecil Sleeper yang kurang berbakat membantu mereka membuat barang-barang yang diperlukan. Secara keseluruhan, totalnya ada sekitar 100, dengan sebagian besar dari jumlah itu terdiri dari para asisten. Mereka dipimpin oleh seorang wanita muda bernama Kido,
yang merupakan manajer berbakat dan memiliki kemampuan yang memungkinkannya mengubah atribut tanaman tertentu. Sayuran dalam rebusan Sunny berasal dari kebunnya. Karena kemampuan seperti itu sangat berharga di Forgotten Shore, di mana makanan langka dan kebanyakan homogen. Tidak mengherankan bahwa dia telah menjadi salah satu letnan meskipun jauh lebih muda daripada yang lain. Status pengrajin agak tegang di Bright Castle. Karena mereka sebagian besar non-kombatan. Pengawal merasa bahwa posisi mereka harus lebih rendah daripada orang-orang yang benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran ganas melawan makhluk mimpi buruk. Pengrajin, sebaliknya, percaya bahwa kelangkaan aspek utilitas dan peran penting yang mereka mainkan dalam mempertahankan kondisi kehidupan di dalam kastil seharusnya membuat mereka lebih bergengsi daripada penjaga kastil. Yang pada dasarnya merekrut siapapun secara acak, dinikmati. Konflik ini telah mendidih sejak lama, dan tidak akan terselesaikan dalam waktu dekat. Lucunya, para pemburu, yang mempertaruhkan hidup mereka paling banyak, tidak peduli dengan masalah ini dengan satu atau lain cara. Pemimpin mereka Gema, bagaimanapun, diam-diam mendukung pengrajin dan kepala mereka, Kido, yang mencegah pengawal menjadi terlalu kuat dalam argumen mereka. Kelompok orang terakhir yang tergabung dalam Gunlauk adalah para handmaiden. Ini adalah para wanita muda yang pernah dilihat Sunny dengan diam-diam melakukan berbagai tugas di sekitar kastil. Seperti memastikan jendela ditutup dengan benar sebelum malam tiba atau menyiapkan dan membagikan makanan selama waktu makan. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga kastil itu sendiri, serta melayani para anggota berpangkat tinggi dari Hosti. Ada juga sekitar 100 dari mereka. Dari apa yang diketahui Sunny tentang dunia, gadis-gadis malang ini seharusnya menjadi korban utama pelecehan di dalam tembok benteng kuno. Tetapi yang mengejutkannya, mereka justru dipuja secara aneh, dan bahkan sedikit ditakuti. Alasan utamanya adalah pemimpin mereka, seorang wanita misterius dan sangat cantik yang dikenal sebagai Seisan. Seisan tidak hanya merawat handmaidennya, tetapi juga diam-diam mengajari mereka cara membela diri. Tingkat pasti dari pelatihan mereka tidak diketahui, tetapi Sunny dengan jelas melihat bahwa anggota penjaga kastil sangat berhati-hati dalam berperilaku di sekitar handmaiden. Hampir sepanjang waktu. Alasan lainnya adalah, seperti semua hal lain di kastil, para wanita muda itu secara teknis adalah milik Gunlauk. Dan Gunlauk sangat berhati-hati tentang orang yang menyentuh barang-barangnya tanpa izin. Bahkan jika beberapa penjaga bodoh cukup berani untuk membuat marah Seisan, tidak ada seorang pun yang memiliki keinginan untuk hidup yang mau berada di sisi buruk dari Bright Lord. Sunny, bagaimanapun, sudah cukup ditakuti oleh Seisan sendiri. Pertama kali dia mengirim bayangannya untuk melihat apa yang sedang dilakukan para handmaiden ketika tidak ada yang melihat, dia hampir tertangkap. Itu adalah pertama kalinya seseorang berhasil merasakan bayangannya. Suatu saat, Seisan yang cantik dengan tenang berdiri dengan punggungnya ke sudut teduh tempat itu disembunyikan. Memberikan instruksi kepada salah satu bawahannya, dan selanjutnya, dia tiba-tiba berbalik dan melihat langsung ke bayangan yang bersembunyi. Tidak tahu harus berbuat apa lagi, Sunny menutup matanya dan mengalihkan semua persepsinya kembali. Dia cukup yakin bahwa tidak ada yang bisa melihat bayangan secara langsung. Lagi pula, peningkatan siluman bawaannya bahkan lebih jelas ketika menyangkut rekannya yang pendiam. Namun, ada banyak aspek yang berbeda. Banyak yang terbangun, misalnya, dapat merasakan ketika seseorang sedang melihat mereka. Berdoa agar ini terjadi di sini, Sunny menunggu beberapa saat sebelum dengan hati-hati membuka satu matanya.
Untungnya, kali ini, dia tidak menimbulkan terlalu banyak keributan. Mengkonfirmasi bahwa Seisan telah kembali ke percakapannya. Dia buru-buru mengirim bayangan itu pergi dan memastikan untuk menjauh dari kecantikan misterius itu, dan para pelayannya secara umum, sejak saat itu. 100 orang terakhir di kastil adalah mereka yang membayar upeti, tetapi tidak melayani Gunlaug secara langsung. Tidak ada nama asli untuk grup ini, jadi Sunni hanya menyebut mereka penyewa di benaknya. Ada 2 jenis penyewa, sejumlah kecil dari mereka adalah mereka yang mampu mencari nafkah yang layak dengan menyediakan berbagai layanan kepada anak buah Gunlaug. Kebanyakan berkaitan dengan keahlian dan hiburan. Misalnya, ada seorang pria yang menciptakan sesuatu yang mirip dengan ruang musik, seorang lagi yang mengoperasikan grup teater kecil, dan bahkan seorang gadis wirausaha yang memiliki sarang perjudian. Sebagian besar penyewa adalah orang-orang seperti Harper. Mereka yang telah memasuki kastil karena keberuntungan dan tetap tinggal di sana dengan susah payah. Berusaha mati-matian untuk mendapatkan pecahan jiwa sebagai upeti dengan bertindak sebagai pelayan dan melakukan berbagai pekerjaan kasar. Orang-orang miskin ini berada di paling bawah hierarki sosial kastil. Dan di sisi berlawanan dari hierarki itu, ada ular emas, penguasa kastil, Bright Lord Gunlaug sendiri. Pria yang, menurut penjelasan Evie, nyaris abadi. Pada hari kelimanya di benteng kuno, Sunni akhirnya melihat tiran yang menjijikkan ini. Dia sama sekali tidak menyukai apa yang dilihatnya. Budak Bayangan bab 143. Terlepas dari kenyataan bahwa kehadiran berat Gunlaug meresap ke setiap sentimeter kastil, Bright Lord sendiri anehnya sulit dipahami. Dia tidak sering menunjukkan dirinya, lebih suka memerintah melalui 5 wakilnya. Entah karena arogan, paranoia, atau alasan lain, Sunni tidak tahu. Setelah insiden dengan Seisan, dia takut membiarkan bayangannya berjalan terlalu bebas dan berusaha menghindari mendekati penguasa benteng kuno yang menakutkan itu. Karena tindakan pencegahan ini, dia tidak melihat Gunlaug sampai hari kelima mereka di kastil. Ternyata, saat Golden Serpent muncul, dia suka meninggalkan kesan. Sunni dan Casey hendak menerima sarapan seperti biasa ketika seluruh aula besar tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Merasa ada yang tidak beres, mereka menoleh ke pintu masuk. Tepat pada waktunya untuk melihat semburan penjaga mengalir masuk. Jantung Sunni berdetak kencang. Apa ini? Khawatir akan yang terburuk, dia mencoba memikirkan cara terbaik untuk melarikan diri. Tapi untungnya, para prajurit Hosti yang mengancam tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, mereka dengan cepat menyebar di sekitar aula dan memindahkan meja panjang ke dinding, menciptakan ruang terbuka yang luas di tengahnya. Casey menggenggam bahu Sunni dan berbisik, "Apa yang sedang terjadi?" Dia ragu-ragu, lalu menjawab dengan tidak pasti, "Aku tidak yakin." Tiba-tiba, dia melihat Caster berdiri di antara kerumunan. Pemuda tampan itu memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tatapannya dialihkan ke ceruk gelap di ujung jauh aula. Satu persatu, semua penidur berbalik menghadap ke arah yang sama. Sunni mengikuti teladan mereka. Perlahan, 5 sosok melangkah keluar dari kegelapan ceruk dan berdiri di tangga menuju singgasana. Mereka adalah Gema, Tesai, Seisan, Kido, dan yang terakhir dari 5 letnan. Ketika Sunni memperhatikannya, sebuah getaran yang tidak disengaja mengalir di sekujur tubuhnya. Letnan kelima tidak memiliki tugas resmi di Bright Castle, tetapi semua orang di sini paling takut padanya. Itu adalah pria yang aneh dan pucat dengan wajah kurus dan mata berkaca-kaca tanpa emosi.
Tulang punggungnya bengkok, membuatnya tampak pendek. Si bungkuk mengenakan pakaian hitam sederhana tanpa perhiasan dan menahan diri dengan sedikit canggung, seolah tidak nyaman dengan semua perhatian. Namanya Harus, dan dia adalah pedang tersembunyi dan algojo Bright Lord. Ketika seseorang perlu dibuang, dia dikirim untuk melaksanakan hukuman. Jika Gun Lauk ingin semua orang tahu tentang ketidaksenangannya, akan ada aliran darah yang tersisa di belakangnya. Jika tidak, tidak akan ada satu tetes pun. Orang-orang akan menghilang begitu saja, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Harus adalah bayangan pembunuh Gun Lauk. Banyak penghuni kastil telah melihat mimpi buruk di mana mereka terbangun hanya untuk melihat matanya yang dingin dan berkaca-kaca menatap mereka dari kegelapan. Bagi sebagian orang, mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Harus rela dan bersemangat mengikuti setiap perintah tuannya, betapapun kejinya. Namun, yang paling mengganggu Sunni adalah melihat Harus seperti melihat cermin gelap. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka hampir tidak sama, untuk beberapa alasan, dia tidak bisa tidak mengenali jejak dirinya di tukang daging sadis. Atau, tepatnya, kemungkinan versi dirinya di masa depan. Tidak mungkin. Aku jauh lebih menyenangkan di mata. Memaksa diri untuk memalingkan muka sebelum si bungkuk merasakan tatapannya, Sunni menoleh dan menatap pria jangkung yang akhirnya muncul dari kegelapan. Setidaknya dia berasumsi bahwa itu adalah laki-laki, dan bukan iblis emas. Bright Lord Gunaluk mengenakan baju besi aneh berlapis emas yang menutupi sosoknya yang tinggi dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan matanya tidak terlihat. Tampaknya secara bersamaan padat dan cair, hampir mengalir di atas otot-ototnya yang perkasa dan bahunya yang lebar dan kuat. Di tempat di mana wajahnya seharusnya berada, hamparan emas halus dan kosong memantulkan wajah ketakutan dari ratusan penidur di belakang mereka. Sunni melihat bayangannya sendiri menatapnya dan tiba-tiba menyadari betapa kecil dan lemahnya dia di depan raksasa yang cemerlang ini. Kakinya gemetar. Tekanan yang diberikan Gun Lauk pada ruang di sekitarnya hampir bisa diraba. Semua orang di dekat Sunni mengalami pengalaman yang sama seperti dia. Wajah mereka pucat, mata mereka melebar, tetesan keringat muncul di pelipis mereka. Bahkan para letnan tampak sedikit tidak nyaman, terpengaruh oleh aura yang menindas ini seperti yang lainnya. Tuhan, sial, itu bukan aura, itu serangan pikiran. Dilindungi oleh sifat, tidak diragukan lagi, dari kain kafan dalang, Sunni lebih tahan terhadap serangan semacam itu daripada kebanyakan orang. Sambil menggertakkan giginya, dia menepis efek tekanan psikis Gun Lauk dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia melirik Casey, khawatir tentang kesejahteraannya. Yang mengejutkan, gadis buta itu baik-baik saja. Tidak seperti yang lain, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesusahan. Sunni menatapnya dan berkedip beberapa kali. Refleksi. Ini semua dimulai ketika aku melihat bayanganku di pelindung baju besi aneh bajingan itu. Tapi Casey buta, jadi sepertinya Gun Lauk tidak benar-benar menyerang mereka. Itu hanya pesona dari armor emasnya yang aneh itu. Siapapun yang melihat wajahnya yang seperti cermin segera diserang oleh perasaan kagum, takut, dan keinginan yang menghancurkan untuk tunduk. Apa? Memori macam apa yang bisa melumpuhkan beberapa ratus orang hanya dari efek pasifnya? Pikir Sunni, heran. Bagaimana ini mungkin? Sementara itu, Gun Lauk mendekati singgasana putih yang kosong dan duduk dengan anggun. Cahaya yang jatuh dari banyak lubang di dinding belakang ceruk terpantul dari armornya, membuatnya tampak seolah diselimuti oleh cahaya terang.
Cermin emas yang berfungsi sebagai wajah menoleh untuk menatap barisan penidur yang gemetar di kakinya. Beberapa saat kemudian, suara yang dalam dan berbahaya bergema dari sekeliling mereka, seolah-olah kastil itu sendiri berbisik ke telinga mereka, "Ah, hari yang menyenangkan hari ini. Hari yang sempurna untuk keadilan, bukan begitu, bangsalku yang berharga? Aku pernah mendengar bahwa ada penjahat yang bersembunyi di antara kita hari ini. Ya. Apakah aku tidak adil? Bukankah aku baru saja? Biar ku tunjukkan betapa adilnya aku." Budak Bayangan bab 144. Sunni merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Terguncang oleh suara ular Gun Lauk, dia tergoda untuk berlutut dan memohon pengampunan. Namun, dia juga mengerti bahwa setiap orang di aula besar saat ini merasakan dorongan yang sama. Semua orang di sini telah melakukan sesuatu yang mungkin dianggap sebagai kejahatan oleh tiran. Dia hampir berharap mendengar orang-orang mulai mengakui dosa mereka, tetapi pada saat itu, keributan aneh di pintu menarik perhatiannya. Bergerak dengan tekad yang mengancam, dua penjaga menyeret seorang pria ke tengah aula dan melemparkannya ke lantai. Pria itu berpakaian compang camping dan sangat kurus, yang menunjukkan sifatnya sebagai penghuni pemukiman luar. Namun, ada otot-otot kuat yang menggelinding di bawah kulitnya yang kurus, dan sorot matanya yang marah dan tak kenal takut membuat pria itu tampak bangga dan menantang. Melemparkan tatapan menghina pada para penjaga, dia bangkit dari lantai dan berdiri, punggungnya tegak dan kepalanya terangkat tinggi. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, ada kebencian yang gelap dan membara. Gun Lauk memandang rendah pria pemberani dari singgasananya dan sedikit memiringkan kepalanya. Orang luar itu meringis setelah melihat bayangannya di topeng emas, tapi tetap tidak menundukkan kepalanya. Itu kemauan yang murni, pikir Sunni, terkesan oleh orang asing itu. Sementara itu, suara Bright Lord bergema di aula besar sekali lagi, "Bangsalku. Kami kedatangan tamu hari ini. Pria ini, bernama Jubei, mengunjungi kami dari pemukiman luar. Baru-baru ini, dia terdengar melontarkan tuduhan terhadap salah satu anak buahku. Sebagai tuan yang adil dan baik hati, aku telah mengundang Jubei di sini untuk membela kasusnya dan mengungkap penjahat. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, hukum adalah satu-satunya bintang penuntun kita di dunia yang gelap ini." Meskipun bebas dari tekanan psikis yang dipancarkan oleh baju besi Gun Lauk, anehnya Sunni masih terpengaruh oleh suaranya yang dalam dan lembut. Dia bahkan merinding. Dengan atau tanpa kenangan emas, Bright Lord memiliki karisma yang kuat dan memikat. Sulit untuk tidak mendengarkannya. Tapi pria bernama Jubei itu hanya menyeringai. "Itu benar. Aku di sini untuk menuduh salah satu premanmu, Gun Lauk. Mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari yang ini, bajingan." Dengan itu, dia mengangkat satu tangan dan menunjuk ke sekelompok pemburu yang menonton dari sudut aula besar mereka yang biasa. Pria itu di sana, salah satu yang disebut Pathfinder, bersalah atas pembunuhan. Dia telah membunuh seorang anak tak berdosa dengan cara yang paling menjijikkan. Aku telah mengawasimu dan antek-antekmu melakukan segala macam kejahatan keji selama bertahun-tahun ini. Tapi cukup sudah. Hari ini, aku akan melihat dia menjawab dengan nyawanya atas apa yang dia lakukan. Gelombang bisikan kaget mengalir melalui kerumunan. Menuduh seorang Pathfinder bukanlah sesuatu yang akan pernah dilakukan oleh orang waras. Karena status mereka yang dihormati, orang-orang ini hampir tak tersentuh. Namun, Jubei tampak tak henti-hentinya.
Gunlauk berbicara. Begitukah? Itu tuduhan yang berat, Jubei. Tolong, beritahu kami lebih banyak. Pria dari pemukiman luar mengertakkan gigi. Bajingan itu dan orang-orangnya memikat seorang anak naif ke dalam kelompok mereka dengan menjanjikan dia segala macam hadiah dan kekayaan. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi salah satu dari mereka dan datang untuk tinggal di kastil sialanmu. Tapi kenyataannya, mereka hanya memberinya makan monster sebagai umpan. Dia meludah ke lantai. Kamu berani menyebut dirimu pemburu? Dasar pengecut. Apakah kamu tidak malu? Keheningan berat menetap di aula besar. Orang-orang sekarang menatap kelompok pemburu dengan ekspresi gelap di wajah mereka. Penghuni kastil biasa berpura-pura buta terhadap segala macam perbuatan jahat. Namun semua perbuatan itu dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya. Apa yang tidak bisa mereka maafkan adalah manusia yang mengkhianati jenis mereka yang lain kepada makhluk mimpi buruk. Di kota kegelapan, ini sama saja dengan penistaan. Gunlauk menoleh untuk menghadap para pemburu, yang menggigil di bawah tatapannya. Apakah ini benar? Yang tertua dari kelompok itu, Pathfinder, menatap tajam ke arah Jubei dan merengut. Pasti ada semacam kesalahpahaman, tuanku. Anak laki-laki yang dimaksud adalah anggota partaiku yang sangat berharga. Kami semua memiliki harapan besar untuk masa depannya. Kematiannya membuat kami semua sangat sedih. Suaranya mantap dan tenang. Bahkan mungkin sedikit terlalu tenang. Jubei menggeram, bohong. Aku sendiri yang berburu pada hari itu dan melihat semuanya dengan kedua mataku sendiri. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Bajingan. Gunlauk berbalik menghadap Gagak dan mendesah. Setelah beberapa waktu berlalu, dia dengan sungguh-sungguh berkata, situasi yang sangat disayangkan. Tampaknya itu adalah kata-katamu yang bertentangan dengannya, Jubei. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tentu saja aku mempercayai orang-orang pemberaniku dengan sepenuh hati. Siapa yang tidak tahu berterima kasih untuk tidak mempercayai para pahlawan ini ketika mereka adalah yang membuatmu tetap hidup? Tentunya, tidak ada orang yang keji dan jahat di antara kamu. Bangsalku yang berharga. Sunni menahan napas, merasa diasingkan oleh suara berbahaya itu. Ancaman mengerikan yang tersembunyi di balik kata-kata ini tidak terlalu halus. Gunlauk terdiam beberapa saat, menghujani penonton dengan aura psikisnya yang menindas. Kemudian, dia berbalik, membiarkan orang bernafas, dan berkata, tapi tidak pantas bagiku untuk memilih favorit dalam masalah yang begitu serius. Dan masalah ini, memang serius. Dilema yang luar biasa. Bagaimana kita menegakkan keadilan, lingkunganku? Dalam keheningan berikutnya, Gema, pemimpin pemburu dan pencari jalan, tiba-tiba berbicara, Tuanku, bolehkah saya berbicara? Bukankah ada hukum yang sangat cocok dengan situasi ini? Itu sudah ada selama manusia hidup di kastil kuno ini. Saya berbicara, tentu saja, tentang hak tantangan. Dia melirik Jubei dan tersenyum, jika pemburu pemberani ini memiliki bayangan keraguan tentang tuduhannya, dia harus mundur. Jika tidak, dia dapat menantang penjahat dan membuktikannya dengan darah. Tentu saja, pelaku sebenarnya di sini adalah saya. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas ini laki-laki, kejahatan apapun yang mereka lakukan dalam peran mereka sebagai pemburu adalah salahku. Senyum karismatik Gema lebar dan ramah. Jadi bagaimana, Jubei? Maukah kamu mundur? Atau kamu ingin menantangku? Pemburu dari pemukiman luar memelototinya untuk beberapa saat, matanya menyala karena amarah dan penghinaan. Akhirnya, dia meludah,
apa menurutmu aku takut padamu, anjing piaraan? Tentu, kenapa tidak? Aku menantangmu. Budak Bayangan bab 145. Seluruh tontonan itu diatur dengan sangat mulus sehingga Sunni hampir tergoda untuk mempercayainya. Tentu saja, dia lebih tahu. Satu-satunya hal yang dia tidak tahu adalah apakah potongan-potongan yang dilakukan oleh Pathfinder dan Gemma dilatih terlebih dahulu atau diimprovisasi dengan cepat untuk memenuhi keinginan Tuan. Mereka untuk mempertahankan penampilan sementara pria yang berani berbicara secara terbuka menentangnya dieksekusi di depan umum. Dan itulah yang terjadi, sebuah eksekusi. Sunni tidak percaya sedetik pun bahwa Gun Lauk akan memberikan kesempatan kepada pemburu pemberani itu untuk meninggalkan aula besar hidup-hidup. Tidak, dia ingin dia mati. Dan dia ingin semua orang melihatnya mati. Jangan sampai mereka mengira bahwa adalah mungkin untuk mengadu padanya dan melarikan diri tanpa cedera. Namun, secerca harapan masih membara di hati Sunni. Dari kelihatannya, Jubei adalah seorang pemburu yang berpengalaman. Seorang prajurit yang cakap dan berpengalaman yang menghadapi banyak monster dan berakhir di puncak setiap saat. Dia sangat kuat, dengan kemauan dan tekad yang cukup untuk menghancurkan batu menjadi debu. Mungkin keajaiban akan terjadi. Tidak peduli seberapa kecil, ada kemungkinan. Itu sebabnya Sunni tidak mengerti mengapa Gun Lauk bersedia mempertaruhkan nyawa tangan kanannya dalam sandiwara ini. Seolah membaca pikirannya, Bright Lord berbicara tantangan. Biarlah. Ini memang tradisi suci. Selama orang baik mau mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran, kebobrokan tidak akan menang. Kerumunan Sleeper meledak menjadi bisikan. Beberapa dari mereka tegang dan muram, yang lain dipenuhi dengan antisipasi kelam. Sudut mulut Sunni mengarah ke bawah. Dari apa yang bisa dilihatnya, kebobrokan telah menang, atau setidaknya berada di atas angin. Tapi Gun Lauk belum selesai berbicara. Namun, tidak pantas bagimu untuk mewakili tertuduh secara pribadi, Gemma. Bright Castle tidak bisa kehilanganmu, temanku. Jubei, maukah kau jika tertuduh memilih juara lain? Pemburu dari pemukiman luar hanya mengangkat bahu dan berkata, bahwa yang terburuk, pengecut. Bright Lord menoleh ke Pathfinder dan memiringkan kepalanya. Dengan wajahnya yang tiba-tiba pucat tercermin dalam topeng menakutkan dari baju besi emas yang aneh, si pembunuh terdiam beberapa saat. Dan kemudian berkata dengan suara pelan, saya memilih harus, tuanku. Semua orang tiba-tiba terdiam. Sunni sendiri merasakan hawa dingin menggigil di punggungnya. Kenapa harus si cacat jahat yang menyeramkan itu? Dalam keheningan yang mematikan, Jubei menyeringai dan meludah dengan puas, bahkan lebih baik. Sepertinya dia juga punya masalah dengan si bungkuk yang pendiam. Harus, yang tampak sedikit bosan dan tidak nyaman selama seluruh prosedur, menatap Pathfinder yang telah menamainya tanpa ekspresi khusus di wajahnya yang kurus, dan kemudian perlahan menuruni tangga. Letnan lainnya bereaksi terhadap pergantian peristiwa yang tidak terduga ini secara berbeda. Gemma mengerutkan kening dan melirik Gun Lauk sebelum melangkah mundur dengan ekspresi gelap. Tesai menyeringai, seolah mengharapkan tontonan yang bagus. Kido menjadi sedikit pucat dan mengambil sedikit langkah ke samping, berusaha menjauhkan dirinya dari si bungkuk yang sedang turun itu. Hanya Seisan yang tetap diam dan acuh tak acuh, tidak membiarkan emosi apapun muncul di wajahnya yang dingin dan cantik. Menyadari apa yang akan terjadi, Casey meremas lengan Sunni dan berbisik, Sunni, aku ingin pergi. Setelah jeda singkat, dia menjawab dengan suara serak, maaf. Kami tidak bisa pergi sekarang.
Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak ingin berada di dekat orang-orangan sawah Gunlauk, dia tahu bahwa pergi sekarang akan menarik terlalu banyak perhatian. Mereka tidak bisa mengambil risiko itu di hadapan kelima letnan, apalagi Golden Serpent sendiri. Terlebih lagi, misinya di kastil adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk melihat salah satu makhluk paling berbahaya di kubu damai yang menipu ini beraksi. Dan ada perasaan gelap di dalam hatinya bahwa suatu hari, entah bagaimana, dia dan Harus akan berakhir dengan berlumuran darah, dengan hanya satu dari mereka yang akan pergi hidup-hidup dari pertarungan. Seolah-olah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka bersama. Mungkin itu adalah rangkaian takdir. Sementara itu, si bungkuk turun dari tangga dan berhenti di seberang Jubei di ruang kosong yang telah dibersihkan di tengah aula besar. Wajahnya masih tidak bergerak dan sedikit bosan. Sunni menahan napas. Saat Gunlauk duduk diam di singgasana putih, Jubei memanggil kenangannya. Armor fleksibel yang terbuat dari sisik merah muncul di tubuhnya, lengkap dengan helm bersayap dan perisai layang-layang. Di tangannya, pedang melengkung berkelok-kelok dari percikan cahaya. Bilahnya setajam silet. Pemburu itu melirik Harus dan berkata dengan suara mantap, "Mari kita lihat kemampuanmu, tukang daging." Si bungkuk hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan diam-diam membiarkan jubahnya yang tebal jatuh ke lantai. Kemudian, dia meringis dan meluruskan tulang punggungnya sebanyak yang dia bisa, tiba-tiba kehilangan penampilan sebagai orang cacat yang kecil dan rapuh. Pada ketinggian penuhnya, Harus menjulang tinggi di atas sebagian besar sleeper di aula besar, hanya kalah dari raksasa Tesai. Bentuknya yang mengerikan dan bengkok memancarkan rasa kekuatan binatang yang dalam. Dia tidak repot-repot memanggil kenangan apapun, menatap pemburu dengan ketidakpedulian dingin yang sama. Jubei merengut. Baiklah. Penuh kecemasan, Sunni menahan napas. Pemburu yang sombong itu menerjang ke depan, mengangkat perisainya dan pada saat yang sama menebas dengan pedang. Gerakannya sangat cepat dan gesit, tekniknya dipertajam oleh pertempuran berdarah selama bertahun-tahun di kota gelap dan dipandu oleh pengalaman yang kaya. Bagus. Dia baik. Apakah Jubei benar-benar punya kesempatan? Saat mata Sunni terbelalak, Harus terlihat benar-benar melewatkan serangan itu. Seolah-olah lupa bahwa dia tidak bersenjata, si bungkuk hanya mengangkat tangan untuk menghadapi pisau setajam silet. Dan mencengkeramnya dengan tangan kosong, menghentikan serangan Jubei di jalurnya. Selama sepersekian detik, semua orang di aula besar membeku dalam keheranan kecuali si pemburu, yang segera mencoba melepaskan pedangnya dari cengkeraman besi pembunuh Gunlauk. Tapi itu tidak ada gunanya. Seolah-olah pedang itu tertancap di batu. Lagi pula itu tidak masalah. Detik berikutnya, Harus bergerak maju dengan kecepatan seperti ular dan meletakkan tangannya yang besar di bahu Jubei. Kemudian, dengan suara memuakkan, dia dengan mudah merobek seluruh lengannya. Seseorang berteriak. Saat darah tumpah di lantai marmer, pemburu yang angkuh itu menatap tunggul yang tiba-tiba menggantikan lengan dominannya dengan tak percaya. Belum merasakan rasa sakit yang mengerikan yang akan segera menyusul. Namun, itu tidak pernah terjadi. Bahkan sebelum Jubei sempat bereaksi, Harus menggenggam kepalanya dengan kedua tangan dan mematahkan lehernya dengan satu gerakan brutal dan keras. Kemudian, dia memukul pemburu di dada, menghancurkan tulang rusuknya dan membuat tubuhnya terbang mundur belasan meter. Mayat yang rusak dari penantang yang menantang itu jatuh ke lantai, aliran darah mengalir dari lukanya yang mengerikan ke batu putih murni.
Dari awal hingga akhir, seluruh pertarungan memakan waktu tidak lebih dari 5 detik. Harus melihat tangannya, mengibaskan beberapa tetesan merah, dan kemudian diam-diam kembali ke tempatnya di samping penguasa kastil, ekspresinya masih dingin. Namun, itu tidak bosan lagi. Sebaliknya, itu penuh dengan kegembiraan yang halus. Lagi pula, dia baru saja membantu tuannya menjatuhkan hukuman. Ini adalah hukum, ini adalah tradisi. Ini adalah keadilan.